Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di kawasan Semarang yang pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-7 sebagai universitas terbaik di Indonesia berdasar data ID Scientific Index 2022. Saat ini, Undip telah memiliki sebanyak 11 fakultas dan 2 sekolah. Program kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro telah dilaksanakan sejak tahun 1971 dan merupakan program yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatannya. Melalui kuliah kerja nyata, mahasiswa diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi langsung dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan menerapkan berbagai interdisiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Kolaborasi antara masyarakat dan mahasiswa ini diharapkan mampu memberi pengaruh positif bagi tiap desa. Dengan adanya program kuliah kerja nyata tersebut dapat mengasah dan membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan berpikir yang komprehensif. Perkenalkan, saya Aura Zikra Zahra dari Prodi S1 Biologi Angkatan 2019 Fakultas Sains dan Matematika. Pada kesempatan ini, saya tergabung sebagai peserta KKN Tim 2 Undip periode 2021-2022 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Sriwedari. Adapun tema KKN yang diusung yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, program anti narkoba dan pencegahan stunting. Desa Sriwedari terletak di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, memiliki luas wilayah sebesar 99 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 378 jiwa dan kepadatan sebesar 117 jiwa per kilometer persegi. Desa Sriwedari juga terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Paga dan Dusun Payaman, serta terdapat 5 rukun warga yang masing-masingnya mengampul 5 rukun tetangga, sehingga total ada sebanyak 20 rukun tetangga di desa ini. Wilayah Desa Sriwedari merupakan kawasan pemukiman dengan rumah yang saling berdekatan, serta dilengkapi lahan budidaya yang relatif luas. Kegiatan budidaya tersebut tidak hanya menghasilkan berbagai produk pertanian, namun juga menghasilkan produk sisa berupa limbah organik. Berbicara tentang permasalahan limbah atau sampah memang tiada habisnya. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah limbah, salah satunya limbah organik. Di Desa Sriwedari sendiri, selain sisa pertanian, limbah organik juga dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Dan secara umum, pengelolaan limbah yang dilakukan masih dengan cara sederhana, yaitu melalui pembakaran pada tungku api yang ada di tiap rumah. Kegiatan ini tentu saja mempengaruhi kualitas udara sekitar, yang mana ditandai dari tidak segarnya udara dan timbulnya bau dari hasil kegiatan pembakaran. Desa Sriwedari memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan, baik dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, serta keragaman tradisi budayanya. Keberadaan lahan yang relatif luas dimanfaatkan masyarakat sebagai kawasan budidaya pertanian dan beberapa budidaya perikanan. Kegiatan budidaya pertanian sendiri telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Sriwedari, yang mana meliputi budidaya berbagai tumbuhan sumber pangan seperti sawi, terong, kacang panjang, jagung, kangkung, dan juga bawang merah sebagai komoditas unggulan. Selain itu, Desa Sriwedari juga memiliki pusat pendidikan yang terdiri atas pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, serta sekolah dasar. SD Negeri Sriwedari 1 merupakan salah satu sekolah yang terletak di dekat pemukiman warga dan kantor kepala desa. Sekolah ini memiliki bangunan yang tidak terlalu luas dengan beberapa jenis tanaman di sekitarnya.
Dengan adanya pusat pendidikan yang mudah dijangkau, dapat membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. Pada sektor pelayanan, Desa Sriwedari telah menyediakan beberapa fasilitas bagi warganya, seperti perkumpulan PKK, posyandu yang terdiri atas 9 kobis, Karang Taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Adapun pada kegiatan kemasyarakatan, warga Desa Sriwedari sering menyelenggarakan pagelaran ketoprak dan wayangan untuk memperingati acara tertentu. Selain itu, dilakukan pula tradisi sedekah bumi yang ditujukan untuk membersihkan desa dan sebagai ucapan rasa syukur atas segala berkah dari Allah. Berkaca dari beberapa permasalahan yang ada, maka disusun program kerja yang diharapkan mampu menjadi solusi dan memberi kebermanfaatan bagi masyarakat Desa Sriwedari. Program pembuatan batik ekoprint dari tumbuhan sekitar dilaksanakan pada tanggal 18 Juli. Kegiatan ini diikuti sebanyak 12 siswa kelas 4 SD Negeri Sriwedari 1. Edukasi pembuatan batik ekoprint bertujuan untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap tumbuhan yang ada di sekitarnya, juga melihat potensi sumber daya alam berupa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil zat warna bagi produk kerajinan. Selain itu, pelaksanaan program ini juga bertepatan dengan mata pelajaran seni budaya, sehingga diharapkan mampu menambah kreativitas siswa dalam berkarya. Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa, yang mana terlihat dari peran aktif tiap siswa dalam menata dan menempatkan dedaunan agar menghasilkan pola yang apik. Program pembuatan batik ekoprint memuat aspek SDGs poin keempat, pendidikan berkualitas melalui kegiatan edukasi yang dapat menambah wawasan dan pemahaman siswa. Poin 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu melalui pengolahan hasil alam menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi dan estetika. Serta poin 15, ekosistem darat, yaitu pemanfaatan hasil-hasil alam yang lebih ramah lingkungan sebagai produk siap pakai. Dilaksanakan di salah satu rumah warga. Tujuan diadakannya program ini untuk memberi edukasi mengenai pemanfaatan sampah-sampah organik sisa rumah tangga dan pertanian menjadi cairan organik yang multifungsi. Program ini diharapkan mampu menambah wawasan warga tentang inovasi pemanfaatan limbah organik serta diharap mampu mengurangi dampak perubahan iklim dan memberi pengaruh positif bagi lingkungan sekitar sesuai dengan aspek SDGs pada poin 13 dan poin 15. Adapun program sosialisasi dan edukasi anti narkoba dengan sasaran siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Sriwedari 1. Tujuan diadakannya sosialisasi di lingkup sekolah dasar adalah untuk memberi informasi mengenai bahaya narkoba sedini mungkin, sehingga generasi yang akan datang dapat lebih waspada dan terhindar dari pengaruh buruk narkoba. Kegiatan ini diharapkan mampu menambah pemahaman dan kewaspadaan siswa mengenai bahaya, serta siswa diharap mampu mengetahui jenis narkoba yang ada. Sebelumnya perkenalkan, saya guru atau wali kelas dari kelas 4 SDN Sriwedari 01. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN yang telah melaksanakan kegiatan dengan baik, terutama di wilayah di lingkungan SD Sriwedari 01, karena dengan kegiatannya telah membangkitkan semangat siswa dalam mengenal berbagai macam proyek yang telah diajarkan oleh kakak-kakak mahasiswa dari KKN.
dan pesan saya untuk mahasiswa KKN, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan perjuangan wajib pajak. Terima kasih.